Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Rahmat. Kami dari kelompok 2 dengan anggota ICT Korea dengan NIM 23224081. Kemudian Bayu Jonata 23224084 dan Imam Nur Rahmat dengan NIM 23224082. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas fase kedua dari mata kuliah paradigma sistem melalui perancangan prototipe sistem cerdas untuk pemantauan kesehatan ibu hamil dalam penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan arsitektur sistem. Kita bisa melihat di sini kami membagi sistem tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan sensing, digunakan untuk mengakuisisi data. Kemudian lapisan kedua adalah platform inti dari sistemnya, yaitu untuk proses processing-nya. Kemudian yang ketiga adalah lapisan intervensi dan monitoring. Sebagai info bahwa pengguna dari sistem ini atau aktor yang ada di sistem ini merupakan ibu hamil sendiri dan kader kesehatan atau kader posyandu. Kemudian kami juga mengumpulkan data kesehatan melalui perangkat wearable dan input data perilaku melalui aplikasi. Kita mulai dari lapisan pertama, yaitu lapisan sensing. Kita lihat dari objek ibu hamil, kita menggunakan perangkat wearable IoT, yaitu berupa smart band. Kami mengumpulkan data berupa data fisiologis, berupa detak jantung, kemudian kualitas tidur dan aktivitas fisik. Kemudian data tersebut kita pooling ke dalam aplikasi Simpati, yang kemudian dari data yang sudah dikumpulkan di Simpati kita transfer atau kita feedback ke dalam sistem cloud backend. Di sini diproses datanya, kemudian disimpan di data warehouse. Kemudian data yang telah kita kumpulkan sebagai big data diolah oleh mesin prediktif berupa understanding engine. Kemudian setelah mesin melakukan hasil risiko, mesin akan mengeluarkan skor risiko, yaitu untuk menentukan bagaimana intervensi yang akan dilakukan. Misalnya, jika hasilnya skor risikonya rendah, actingnya pada lapisan ketiga berupa edukasi dan tips. Kemudian jika risikonya sedang, akan berupa saran personal. Kemudian jika risikonya tinggi, mengeluarkan peringatan dini data dan risikonya. Kemudian dari mesin intervensi ini juga disimpan dalam dashboard di aplikasi Simpati. Kemudian selain mengambil data fisiologis menggunakan perangkat wearable IoT, data perilaku dan subjektif juga kami kumpulkan melalui input dari petugas kesehatan dengan data berupa jurnal makanan, kemudian catatan gejala yang ada, kemudian konsumsi obat yang diberikan pada ibu hamil, dan laporan tindakan. Demikian arsitektur sistem yang kami rancang. Selanjutnya diagram alur sistem akan dijelaskan oleh Mas Bayu Jonata. Ya, baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan diagram alur sistem yang menjadi inti dari rancangan prototipe kami. Nah, diagram ini menggambarkan bagaimana sistem kami bekerja, mulai dari proses pengumpulan data, analisis risiko, hingga tindakan yang dilakukan terhadap ibu hamil dan kader kesehatan. Prosesnya kami susun berdasarkan pendekatan sensing, understanding, dan acting yang menjadi paradigma sistem cerdas yang kami terapkan. Kita lihat tahapan pertama adalah sensing. Di tahap ini sistem melakukan proses akuisisi data dari dua sumber utama. Sumber pertama itu berasal dari data fisiologis
yang dikumpulkan secara otomatis melalui wearable device seperti smartwatch. Nantinya perangkat ini akan mengukur parameter penting seperti detak jantung, jumlah langkah, aktivitas fisik, serta kualitas tidur dari ibu hamil. Tujuannya supaya sistem ini bisa mengenali pola kesehatan secara real time tanpa harus menunggu pemeriksaan manual di fasilitas kesehatan. Kemudian sumber data kedua itu dari data perilaku yang diperoleh dari aplikasi. Nah, di sini nanti si ibu hamil ini dapat mengisi data harian seperti apakah hari itu ia mengkonsumsi tablet zat besi, kemudian bagaimana pola makan dan istirahatnya, serta keluhan ringan yang dirasakan. Nah, dengan kombinasi dari kedua jenis data ini, otomatis dan manual, nantinya akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kondisi kesehatan dari si ibu. Nah, kemudian pada bagian tahapan selanjutnya yaitu adalah tahapan understanding, yaitu tahap di mana sistem mulai menganalisis dan memahami data yang sudah dikumpulkan. Nah, pada tahap ini sistem akan menjalankan proses analisis data dan kalkulasi skor risiko. Nantinya algoritma analitik akan mengolah data fisiologis dan perilaku untuk menghasilkan skor risiko kesehatan ibu hamil. Skor ini nantinya akan menunjukkan tingkat kewaspadaan apakah ibu termasuk dalam kondisi risiko rendah, menengah, atau tinggi. Nah, nantinya jika skor yang dihasilkan masih dalam batas yang aman, sistem hanya akan menampilkan status sehat dan stabil. Namun, bila sistem mendeteksi adanya penurunan tren kesehatan seperti detak jantung yang meningkat secara tidak wajar atau pola tidur yang memburuk, maka sistem akan otomatis menaikkan status risikonya. Nah, dengan begitu sistem ini tidak hanya bersifat reaktif ya, tapi juga bisa berlaku secara prediktif di mana mampu memperkirakan resiko sebelum kondisi semakin memburuk. Nah, untuk tahapan terakhir adalah tahapan acting, yaitu proses tindakan dan respon sistem terhadap hasil analisis risiko. Nantinya jika seorang ibu terdeteksi memiliki risiko menengah atau tinggi, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi. Nah, notifikasinya itu ada dua. Untuk yang pertama akan dikirimkan ke si ibu hamilnya sendiri. Nanti isinya notifikasi ini adalah diantaranya pengingat pemeriksaan bulanan, kemudian ada notifikasi rekomendasi makanan tambahan, lalu saran konsumsi vitamin atau tablet zat besi. Nah, sementara itu untuk notifikasi keduanya nanti dikirimkan ke petugas kesehatan atau kader posyandu. Ini tujuannya agar mereka dapat segera melakukan kunjungan atau tindak lanjut di lapangan. Nah, dengan mekanisme ini, setiap kondisi beresiko bisa langsung direspon oleh pihak yang tepat tanpa menunggu proses manual. Pendekatan ini memastikan setiap ibu hamil yang mengalami gejala awal risiko tinggi dapat segera ditangani sebelum terjadi komplikasi. Secara keseluruhan, ketiga tahap ini, baik sensing, understanding, dan acting, itu membentuk satu siklus cerdas yang terus berulang nantinya setiap hari. Jadi sistem ini diharapkan tidak hanya mencatat data, tapi juga memahami pola kesehatan dari ibu hamil dan dapat diambil tindakan secara adaptif oleh petugas kesehatan ataupun kader posyandu. Nah, demikian penjelasan mengenai diagram alur sistem. Pada slide berikutnya akan dijelaskan tentang prototipe dari sistem yang akan kami desain dan bangun, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ois. Kepada Mbak Ois dipersilahkan. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dari prototipe sistem pemantauan ibu hamil, di mana bagian ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah halaman pemantauan, di mana pada halaman ini menampilkan ringkasan kesehatan harian dari ibu hamil dengan menampilkan 3 kategori status risiko, yaitu tinggi, menengah, dan rendah.
Untuk data kesehatan diambil dari perangkat smartwatch yang dipakai, yaitu datanya berupa data denyut jantung, lama tidur, serta aktivitas dari ibu hamil. Selain itu juga dibarengi dengan data yang diinput oleh kader, di mana data tersebut berkaitan dengan data pemberian tablet FE atau untuk tambahan zat besi, serta juga keluhan yang dirasakan dan disampaikan oleh ibu hamil ketika proses pemeriksaan. Selanjutnya yaitu halaman tugas kader, di mana pada bagian ini merupakan bagian dari tugas kader yang harus dilaporkan, di mana tugas kader akan muncul ketika terdeteksi adanya ibu hamil yang memiliki risiko menengah sampai dengan tinggi, di mana pada bagian ini kader diberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan, dan ketika tugas sudah dilaksanakan, petugas dapat melakukan pelaporan dengan melakukan tandai selesai, kemudian isi laporan dengan tindakan apa saja yang telah dilakukan, lalu kemudian simpan laporan. Halaman selanjutnya adalah laporan tindakan, di mana halaman ini untuk menampilkan data ibu hamil berisiko baik menengah maupun tinggi, serta laporan tindakan yang telah dilakukan dan telah dilaporkan oleh kader, di mana pada bagian ini juga kader dapat melakukan pengunduhan pada tindakan-tindakan ataupun laporan ibu hamil yang memiliki risiko tinggi maupun menengah. Selanjutnya yaitu bagian notifikasi, di mana ini akan muncul ketika terjadi kondisi ibu hamil yang memiliki risiko tinggi, di mana data ini merupakan akumulasi dari hasil pengukuran kesehatan yang buruk selama beberapa periode, sehingga perlu untuk didahulukan penanganannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.